fasilitator Bapak Igede Eka Saputra, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Putu Juli Astuti. Nama saya Niputu Noviasi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Di sebelah saya Ibu Komang Septiani, guru kelas 5 bertugas di SD Negeri 3 Nyali yang merupakan rekan sejawat saya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara pra-observasi dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata 2.3, yaitu supervisi akademik dengan teknik coaching. Selamat siang Bu Komang. Selamat siang Bu Putu. Gimana kabarnya Bu? Kabar saya baik. Astengkara Bu ya. Untuk besok saya mohon izin sama Ibu karena saya mau melakukan observasi di kelas Ibu. Gimana Bu? Boleh nggak Bu? Boleh, dengan senang hati saya diobservasi. Kalau boleh tahu besok kira-kira pelajaran apa? Besok pelajaran matematika. Jadi jam keberapa saya bisa observasi? Dari jam pertama sudah bisa. Kebetulan memang matematika besok. Berarti besok saya minta izin untuk observasi Bu selama 2 jam Bu. Iya. Untuk besok apakah sudah lengkap semua perangkat pembelajaran Bu? Ya, Astengkara semua perangkat pembelajaran sudah lengkap, mulai dari RPP, LKPD, kemudian bahan ajar dan video yang nanti akan diberikan kepada anak-anak. Untuk besok pelajarannya, tujuan pembelajarannya seperti apa? Jadi untuk besok adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui penjelasan dari guru, membaca buku dan mengamati video, siswa mampu memahami cara mencatat data dari peserta didik atau lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui berbagai latihan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara mencatat data dari peserta didik dan lingkungan sekitar dengan benar. Dari tujuan yang disampaikan tadi, aspek atau area yang ingin Ibu kembangkan itu apa saja? Jadi dalam pembelajaran besok ada 3 aspek yang akan dikembangkan, yaitu aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari sikap ada bekerja sama, kemudian tanggung jawab, jujur, dan memberikan umpan balik. Kemudian dari pengetahuan yaitu saya akan memberikan anak-anak tes tulis. Kemudian keterampilan yaitu berupa tugas kelompok. Jadi anak-anak akan bekerja secara kelompok. Nah, dari aspek-aspek yang ingin Ibu kembangkan, adakah strategi-strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai harapan itu? Bisa dijelaskan strateginya? Ya, tentu untuk pembelajaran besok ada beberapa strategi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama yaitu strategi penerapan model pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu melalui bahan ajar buku, kemudian video dan juga wawancara. Yang kedua yaitu proses di mana di sini siswa akan diberikan tugas secara kelompok, yaitu dibagi menjadi 3, kelompok visual, kelompok auditori, dan kinestetik. Nah, kelompok visual ini siswa dengan cara dia bekerja di kelompok menggunakan indera penglihatan, itu dengan melihat. Saya akan memberikan LKPD, di sana sudah terdapat soal ataupun petunjuk gitu ya. Kemudian yang auditori dia akan mendengar dengan cara dia nanti akan melakukan wawancara dengan teman di kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu kinestetik atau praktek langsung, dia akan melakukan secara langsung bersama teman-teman di kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional. Nah, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan toleransi, dan pengambilan keputusan. Nah, maaf Bu, tadi ada ketinggalan satu, yaitu untuk produknya. Nah, di sini produk itu anak-anak saya suruh untuk membuat pengumpulan data, yaitu dengan sesuai dengan keinginannya sendiri yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dia akan mengumpulkan data hobi teman-temannya, atau tinggi badan, ataupun berat badan.
Jadi di penerapan model pembelajaran berreferensi itu ada 3, konten, proses, dan produk. Kemudian di sini juga kegiatan pembelajarannya itu dari pembukaan, pendahuluan maksudnya. Di sana saya membiasakan untuk menerapkan budaya positif. Itu kita mulai pembelajaran dengan doa, kemudian menanyakan kabar siswa, kemudian melakukan absensi. Sebelum pembelajaran dimulai juga anak-anak diajak untuk melakukan ice breaking, di mana ice breaking ini bertujuan untuk memotivasi siswa sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian di sini juga ada siswa diajak untuk mendengar instrumen lagu Ratu Anom. Nah, ini tujuannya untuk melatih kesadaran diri atau identifikasi budaya khususnya. Nah, juga di sini sebelum pembelajaran juga ada persepsi. Nah, dalam kegiatan inti, masuk ke kegiatan inti, jadi yang pertama siswa diajak untuk mengamati tentang apa itu pencatatan data melalui video yang akan ditayangkan di PowerPoint. Setelah itu siswa kan mulai dia tahu apa itu pencatatan data, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kemudian di sana akan ada proses tanya jawab. Nah, di sini juga guru melakukan mindfulness dengan teknik stop, itu kesadaran diri. Nah, setelah itu baru ke pembelajaran, prosesnya yaitu kelompok siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan atau mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Nah, di sini siswa akan bekerja bersama dengan kelompoknya, guru juga akan melakukan monitoring atau melakukan evaluasi apakah siswa ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, di sana guru akan memfasilitasi. Kemudian terakhir siswa akan melakukan presentasi. Jadi tugas kelompok yang sudah dibuat itu akan dipresentasikan di depan kelas. Nanti siswa atau kelompok yang lain akan menanggapi. Kemudian di akhir pembelajaran atau penutup, siswa dan guru bersama-sama melakukan atau menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian adanya refleksi, yaitu menanyakan bagaimana perasaan siswa selama pembelajaran, apakah dia senang, apakah pembelajaran yang dia dapatkan itu bisa dia terima, atau apakah ada kesulitan atau kendala selama pembelajaran berlangsung, seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru melakukan penilaian atau tes evaluasi. Ternyata lengkap sekali ya rancangan pembelajaran itu. Saya lihat sudah komplit sekali dengan berbagai model pembelajaran yang akan diselipkan. Ada diferensiasi, ada budaya positif, ada KSE juga. Kemudian untuk pengelompokan siswa dari kelompok auditori, visual maupun kinestetik, bagaimana cara ibu dalam membuat kelompok-kelompok itu? Nah, di sini biasanya saya sedikit mengalami kendala ya dalam melakukan pengelompokan siswa itu. Biasanya Bu, saya mau sama ini, saya mau sama itu. Nah, di sini saya melakukan wawancara dulu, siapa kira-kira yang mau di kelompok auditori. Nah, kemudian siapa yang mau di kelompok kinestetik dan siapa yang mau di kelompok visual. Jadi mereka akan punya minat tersendiri, mereka mau ada di kelompok yang mana. Nah, kemudian tadi Bu sebutkan bahwa akan menyelipkan pembelajaran itu menanamkan kompetensi sosial emosional. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi ya. Itu bekerja sama dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya yang berelasi ini berarti terlihat di kegiatan kelompoknya. Iya, di kelompok nanti bagaimana mereka mengelola kelompoknya, mereka bekerja sama dengan kelompoknya. Di sana tentunya. Ternyata bagus sekali Bu ya, rancangan sudah dibuat sesempurna mungkin. Mudah-mudahan besok kegiatan pembelajarannya bisa berlangsung dengan aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan Bu ya, sehingga apa yang jadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik Bu, semangat ke besok Bu ya. Iya. Semoga lancar. Baik Bapak Ibu, demikian wawancara pra observasi kami tutup dengan para peserta.
Om Santi 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 Om. Berdiri. Matura Pusko Panjali Umat. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya baik ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar kita mulai dengan doa. Silakan Agus pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak kita sudah melakukan doa sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan agar pembelajaran hari ini berjalan dengan Lancar. Nah, sebelumnya siapa teman kita yang tidak sekolah? Sri Aini. Siapa lagi? Walid. Kenapa dia? Walid anaknya sakit. Oh, ibunya sakit. Kalau Aini? Ya, kita doakan semoga ibunya Alid bisa segera sembuh. Nah, anak-anak bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Ada yang kurang senang atau sedang tidak tidak mood? Ya, senang. Semua senang ya? Semangat hari ini? Ada yang kena badan? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, seperti biasa sebelum pelajaran dimulai kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, yang pertama apa anak-anak? Ya, belajar dengan baik, dengan tertib. Kemudian yang kedua, ya saling menghormati. Itu kesepakatan kita yang kedua. Jadi selama pembelajaran kita mulai ya. Yang semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Kita mulai ya. Yang semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengukur bangun ruang. Apa yang anak cari? Volume, kemudian luas permukaan. Nah, kalau
Kesimpulan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar. Ada bagian yang belum anak-anak ngerti? Ada? Sudah paham semua? Yakin? Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Karena anak-anak sudah paham dan sudah menyimak dengan baik tadi penjelasan Ibu dan video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, kita akan melakukan diskusi kelompok ya, berdasarkan kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Jadi sudah berdasarkan dengan anak-anak ya, kelompok sudah dibentuk. Sekarang coba dicari dulu kelompoknya. Kita baru dilanjutkan ke kami. Nah, atau dulu bantunya. Ada kelompoknya Mila. Kenapa? Belajar. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi. Berat badan 30 kg, banyak siswa ada 3 orang. 31 kg sebanyak 1 orang. 32 kg sebanyak 1 orang. 33 kg sebanyak 1 orang. 45 kg sebanyak 1 orang. 49 kg ada 1 orang. Jumlahnya ada 10 orang. Oke, sudah? Ya, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, Angel? Oh, datanya sudah. Ya, penampilan